Selamat pagi Pak, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita. Perkenalkan Pak, nama saya Wando Simanullang, NIM 1904011096, kelas C, Manajemen Teknik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, kita masih diberi kesehatan, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil tugas presentasi saya dan melanjutkan hasil tugas presentasi saya, yaitu unit 5, yaitu tentang pengendalian. Terima kasih Pak atas pengajarannya dan atas motivasinya sehingga saya dapat mengerjakan tugas saya dengan baik Pak. Terima kasih Pak, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Unit 5, yaitu tentang pengendalian. Di sini yaitu merupakan fungsi terakhir dari manajemen, yaitu pengendalian, di mana pengendalian ini didefinisikan sebagai pekerjaan seorang manajer untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pekerjaan supaya sesuai dengan tujuan. Di sini dikatakan memastikan bahwa tugas dari seorang manajer yang mengendalikan ini yaitu sebagai pengawas, di mana dia mengawasi pekerjaan supaya tidak terjadi penyimpangan dari tujuan manajemen. Ini berupa gambar, contoh-contoh atau dari manajemen pengendalian. Proses kontrol. Artinya proses kontrol ini yaitu proses mengontrol atau mengendalikan penyimpangan atau mengendalikan pekerjaan supaya sesuai dengan tujuan dari manajemen teknik. Yang pertama itu pembentukan standar. Pembentukan standar ini yaitu menyelesaikan rencana terlebih dahulu, kemudian melakukan revisi. Karena dikatakan di sini menyelesaikan rencana terlebih dahulu, itu kembali ke proses perencanaan yang pertama kali, yaitu menyelesaikan terlebih dahulu rencana, karena bagaimanapun bisa saja rencana itu tidak sesuai, maka akan bisa dilakukan revisi. Kemudian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yaitu untuk melihat penyimpangan dan dilakukan dengan pengukuran apabila setelah melakukan pengukuran ternyata berubah dari standar yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan dari kinerja yang dilakukan oleh para pekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian membandingkan kinerja terukur dengan yang dinyatakan. Membandingkan kinerja terukur dengan yang dinyatakan, yaitu standar, yaitu tolak ukur apakah pekerjaan memadai atau tidak. Membandingkan kinerja terukur tersebut apakah memadai pekerjaan tersebut atau tidak. Kemudian keempat, mengambil tindakan korektif, yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dapat menghambat pekerjaan organisasi, yaitu mengambil tindakan korektif ini berfokus pada perbaikan. Kemudian masuk ke persyaratan untuk pengendalian yang efektif. Efektif itu artinya pas atau baik. Contohnya efektif itu bagaimana kita melakukan pekerjaan itu tanpa memperhatikan biaya atau tanpa memperhatikan fungsi-fungsi yang lain, tapi tujuannya itu
supaya pekerjaan itu dapat dengan baik. Tujuannya itu pasti baik, itulah tujuannya. Kemudian persyaratannya yang pertama itu harus disesuaikan dengan rencana dan posisi. Disesuaikan dengan rencana dan posisi. Posisinya harus sama dengan rencana. Rencana yang telah direncanakan mulai dari fungsi pertama, itu fungsi dasar dari manajemen, harus sesuai dengan posisi dari para anggota yang telah direncanakan tersebut tempatnya. Kemudian harus disesuaikan dengan manajer individu. Kemudian disebut manajer individu, yaitu pimpinan diri sendiri, harus dapat memimpin diri sendiri. Kemudian harus menunjukkan pengecualian dengan kritis. Menunjukkan pengecualian dengan kritis. Kritis di sini yaitu berpikir kritis, yaitu berpikir dengan mendalam, atau kalau dilihat masalah, apa sih, kenapa ini masalah, dirumuskan dalam pikirannya itu. Kemudian harus objektif. Objektif itu pengendaliannya harus sesuai dengan objek yang kita lihat, yang ingin kita kendalikan, harus sesuai. Kemudian harus ekonomis. Kalau berbicara tentang ekonomis, selalu dimasukkan ke dalam efisiensi ekonomis tersebut. Apakah masih dalam di situ masih di dalam efisiensi itu untuk mencapai tujuan untuk mencapai laba atau keuntungan yang baik, harus minim sumber daya dan keuangan atau sumber daya materialnya. Apakah masih di tahap itu atau sudah menyimpang? Itu menggunakan persyaratannya. Kemudian jenis sistem kontrolnya. Kontrolnya yang pertama itu kontrol maju umpan. Kontrol maju umpan. Ini maju baru mengumpan. Namanya mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Sebelum terjadi masalah penyimpangan tersebut, kita harus ada namanya sistem mengantisipasi masalahnya sebelum terjadi. Yang kedua itu kontrol kebersamaan. Pengendalian bersama terjadi dengan aktivitas. Kita ingin mengendalikan penyimpangan tersebut kan, yaitu bersama-samaan. Aktivitas terjadi pada saat aktivitas itu terjadi, kita langsung seorang manajer itu langsung masuk ke lapangan pekerjaan dan saling anggotanya bekerja, dia mengawasi. Demikian disebut dengan kontrol kebersamaan. Kemudian kontrol umpan balik, mengukur aktivitas yang telah selesai. Mengontrol yang tadi, mengontrol maju umpan, sekarang umpan balik. Setelah aktivitas selesai, maka seorang manajer itu datang ke lapangan dan melihat apakah sesuai semua yang telah direncanakan dengan pekerjaan dari para bawahannya tersebut atau anggota tersebut. Kemudian masuk ke klasifikasi anggaran. Anggaran itu masuk ke seperti anggaran dasar, atau ini menyangkut keuangan. Pasti dalam menyangkut keuangan pasti banyak penyimpangan yang terjadi dimanapun itu, di organisasi manapun itu pasti ada. Apalagi perusahaan, itu organisasi yang sangat besar. Berdasarkan klasifikasinya berdasarkan waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu lebih besar dari atau lebih lama dari 5 tahun. Kemudian jangka pendek itu berada di antara dari 5 tahun ke bawah. Dan berdasarkan kondisi, yaitu anggaran dasar dan anggaran saat ini. Maksud dari anggaran dasar yaitu anggaran ini tetap dan tidak akan berubah. Apabila itu berubah, berarti perusahaan atau perencanaan telah berganti. Kemudian anggaran saat ini, itu apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat ini, maka anggarannya dibuat. Kemudian berdasarkan kapasitas. Kapasitasnya anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Anggaran tetap maksudnya ini akan
anggarannya itu tetap tidak akan berubah selama-lamanya atau setelah perusahaan itu selesai. Berbeda dengan anggaran dasar. Anggaran dasar tadi bisa saja 5 tahun ke depan itu akan berganti sesuai dengan peraturan dari perusahaan mereka. Kemudian anggaran fleksibel dan kemudian klasifikasi anggaran itu didasarkan oleh cakupan, yaitu anggaran fungsional dan anggaran utama. Maaf Pak, ini salah ketik, yaitu anggaran